Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Senin 2 Mei 2022. Bersamaan dengan hari ini, Gereja Semesta memperingati Santa Athanasius Agung, seorang uskup dan pujangga gereja. Untuk bacaan-bacaan yang menjadi permenungan kita hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, makanan kita langsung tertuju kepada kebutuhan. Orang perlu makan. Orang harus mengusahakan makan. Karena tanpa makan pastilah hidup tidak akan berlanjut, atau dalam waktu yang sangat singkat kita tidak akan bisa berdaya tanpa makan. Maka makan itu boleh dikatakan sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan, hal yang sangat mendasar untuk bisa melanjutkan yang kita sebut tentang hidup itu sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita berusaha untuk mencari makanan yang tidak dapat binasa. Bukan lagi hanya mencari makanan yang membuat kita kenyang dan dapat bertahan hidup di dunia ini. Tuhan menginginkan agar kita mencari makanan di mana kita tidak akan merasa haus, tidak merasa lapar lagi. Artinya apa? Bahwa makanan yang kita cari, yang kita usahakan itu menjadi jaminan bagi kita untuk di kemudian hari atau kelak menjadi bekal yang berharga, bekal yang tidak dapat binasa. Boleh kita terjemahkan makanan itu bukan lahiriah seperti yang ada di dalam piring untuk kita santap. Tapi makanan yang dimaksud Tuhan yang tidak akan binasa adalah pertama, menerima sabda Tuhan yang telah diwartakan oleh para rasul. Menerima atau mengimani sabda Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam hidup itu sendiri, yang tertuju kepada hidup yang tidak binasa. Sebab sabda Tuhan itu adalah warta tentang keselamatan, warta tentang kehidupan yang kekal. Makanan yang kedua yang tidak dapat binasa yang dimaksudkan juga boleh kita sebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan yang baik berarti kita mengusahakan hidup kita menjadi lebih berharga, hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Karena melakukan kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri tapi banyak orang, itulah persis yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka melakukan kebaikan sama dengan melakukan kasih atau melakukan apa yang dikerjakan Yesus di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, tetapi memang ketika berbicara makanan, kita hanya bisa memahami soal urusan hidup di dunia ini. Kita akan selalu bersoal kalau untuk makanan kelak, untuk jaminan untuk kehidupan kekal, mungkin karena kita masih muda, masih sehat, masih energi, masih bisa melakukan banyak hal, maka makanan yang menjadi jaminan untuk hari di mana kita boleh mengalami kehidupan kekal itu tidak menjadi sesuatu yang urgen. Coba saja bandingkan dengan mereka mungkin yang ada dalam situasi sakit, atau mereka yang sudah tua. Saya berpikir bahwa mereka akan lebih realistis untuk memikirkan dan mengusahakan makanan yang jaminan untuk kehidupan kekal.
Disinilah saya pikir perjuangan kita untuk menyatukan antara makanan untuk kehidupan duniawi ini dengan makanan untuk kehidupan surgawi. Bersama dengan Santo Athanasius Agung, seorang uskup dan pujangga gereja, dia sungguh-sungguh mengusahakan makanan surgawi itu, baik lewat hidupnya, baik juga melalui pengajaran-pengajaran iman. Dia termasuk tokoh gereja, pujangga gereja yang sungguh memperjuangkan ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia. Dia mempertanggungjawabkan iman itu dengan keterangan yang sangat bagus dan juga sangat menjawab apa yang menjadi hakikat dari Tritunggal Maha Kudus dan juga misteri penjelmaan sabda menjadi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, maka permenungan kita adalah yang pertama, bagaimana kita berjuang untuk mengusahakan, memprioritaskan, kalaupun karena kita dalam situasi tertentu dengan hidup duniawi ini, bagaimana kita berusaha menyatukannya agar lebih seimbang dengan makanan surgawi. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.